Jadi video Ustadz itu, yang Ustadz bilang lagu nyanyi itu seperti cakap-cakap, itu kan tidak diterima sama sebagian kelompok sebelah sana kan? Ya. Lalu diaduk sama video-video lain. Astagfirullahaladzim. Dengan DJ, dengan perempuan pakai cadar di diskotik. Jahat itu. Kejahatan luar biasa. Terus lagi Ustadz ini satu ini kawan Ustadz Safinaldi. Saya nanti insya Allah mungkin, tapi nggak sempat sekarang nih, mau bikin lagu Indonesia Raya, tapi semua nyanyi Ustadz. Mantap. Saya udah bilang anti kebinekaan kan. Betul. Jadi gimana itu kemarin, kalau akan ada juga jamaah yang tanya tuh, nggak boleh nyanyi Indonesia Raya kan di video yang di sebelah tuh. Tapi kita taat kepada Ulil Amri. Ulil Amri yang nyuruh lagu Indonesia Raya. Allahu Akbar. Kalau kita yang ngajak dia tak mau. Tapi kalau Ulil Amri yang nyuruh, sami'na wa ata'na. Suruh Ulil Amri, pasti dia mau nyanyi. Betul. BNPT yang ngajak mau dia. Jadi tapi ini bahaya nih kalau dibiarkan, maksudnya kalau hujah-hujah fatwa-fatwa yang seperti itu, lama-lama nanti kan jamaahnya mereka itu anak-anaknya nggak akan lagi hafal lagu itu. Dan itu jumlahnya banyak juga kan fansnya, dan itu rata orang-orang yang awal baru hijrah, dia kan nggak ngerti, dia belajar aja. Nah, nanti yang hafal lagu Indonesia Raya semua non muslim. Mana itu kabelnya, apa? Nah, ya. Kita ngopi dulu sebentar. Ini momentum coba tuh nih, 1 miliar yang nonton kan? Hah? Oh siap. Ini gimana nih pemirsa sekalian nih, kita ngopi live sekarang. Biasa kan kita ngopi di TV itu, Ustaz. Ngobrol perkara iman. Tapi ada teman-teman yang nggak suka ngopi, dia komplain, saya nggak suka kopi. Kita bikin ngeteh sekarang ya. Ngeteh itu ngebahas tentang hidayah. Nah, ngebahas tentang kumaha atuh damang. Ya Allah, hidayah umat ya Allah, subhanallah. Kita nggak buru-buru kan? Angkatlah tuh. Subhanallah. Ada nih jamaah mau bertanya nggak? Jamaah? Oh jamaah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, jadi kami Ustaz, saya dari teman-teman hijrah ya, teman-teman musisi-musisi yang sekarang mulai belajar agama. Itu kegalauannya satu aja. Baru mulai hijrah sudah diantemin sama hujah-hujah fatwa-fatwa haram. Musik haram, ada yang pemain sinetron kemarin dibilang acting haram. Acting, benar nggak kalau acting itu haram, Ustaz? Acting film, padahal dia nyanyi film-film juga nggak film-film yang jorok-jorok kan? Kan film juga ada film-film dakwah kan? Nah, dibilang nggak boleh, itu pura-pura. Kalau kamu pura-pura bicara tidak, itu dusta. Kalau dusta itu haram. Maka kawan artis yang ini pun stres juga kan, profesinya di sana. Jadi dia bilang sama saya, gimana saya harus berhenti dari profesi ini atau gimana? Kalau anak-anak band, jelas yang musik-musiknya mengajak kelalaian, sebagian besar udah berhenti kan, dan yang tetap berkarya dia jadi musik religi. Ada kayak Salman Sakti ya, Salon Seven. Terus ada Reza Noah yang pemain drumnya Noah. Banyak banget. Nah, banyak banget artis-artis hijrah sekarang. Cuman teman-teman yang mulai ngaji-ngaji ini, yang mulai galau. Kalau acting nggak boleh. Nanti mereka berhenti acting, lalu yang memerankan acting orang seberang semua. Dengar tuh. Kacau. Mudah-mudahan nonton ya, ini teman-teman artis-artis hijrah. Tetap kalian jadi artis, kata Ustaz, tapi actingnya yang baik-baik, ngajak orang kepada Allah Ta'ala. Ngajak sholat ya. Ngajak berjihad, menyelamatkan anak muda. Makanya semua sinetron, film pendek, kalau belum dapat persetujuan dari Majma' Al-Buhus Al-Azhar, Departemen Research Al-Azhar, tak boleh. Itu sudah di Al-Azhar sudah memeriksa. Itu di Mesir ya? Mesir. Dan di televisi-televisi Saudi Arabia, film-film Nabi itu diputar selama tidak memvisualisasikan wajah Nabi, Rasulullah. wajah Rasul. Artinya kibar ulama besar Saudi Arabia, kalau boleh diputar di televisi itu arti atas persetujuan dari mufti.
lama. Kalau seandainya tidak diperbolehkan, al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu boleh. Kapan dia menjadi haram? Ketika ada indikasi lain. Ada unsur tipu, ada unsur ghibah, ada unsur riba, ada unsur zina. Dia pakai jilbab, memperagakan bagaimana cara pakai. Sehari-harinya memang dia pakai hijab. Kecuali dia hanya acting hijab. Selepas itu kita jumpa di mall dia nggak pakai hijab. Itu dia tipu, dia bohong. Ini tentang peraga, memperagakan. Ada kisah-kisah orang soleh yang bertaubat. Mungkin kalau dibaca dari buku Syekh Dr. Aid Al-Qarni dia nggak nyambung. Dia baca. Kan manusia ini macam-macam. Ada yang modelnya dia tersentuh ketika membaca. Tapi ada yang baca malas. Dia capek di kantor, dia udah bosan dengan monitor. Dia mau lihat visual. Dia lihat, oh ternyata begini kisahnya. Memperagakan, memperlihatkan sesuatu. Jadi maka bagian dari dakwah. Yang dipahami dakwah itu mikrofon, mimbar, ceramah. Ceramah, khutbah, tausiah, lokakarya, seminar itu adalah sub daripada dakwah. Bagian dari dakwah. Bagian dari dakwah. Inti dakwah itu adalah amar ma'ruf, nahi mungkar. Dengan memperlihatkan tata cara sholat, dengan memperlihatkan bagaimana orang-orang yang sukses dalam kehidupan diceritakan, dituliskan. Bagaimana ketika kita menonton tenggelamnya kapal Pandaruik, Masya Allah, Buya Hamka, luar biasa. Oleh sebab itu maka di mana letak unsur haramnya? Oh dia sudah menipu, mungkin, tapi tidak bisa kita generalisir pukul rata. Profesi itu semua haram. Semuanya itu haram. Nanti kalau itu semua haram, lalu aktor-aktor muslim yang sangat menyentuh ketika dia memvisualisasikan itu, berhenti dia. Siapa yang mengisi dunia itu? Segmen itu akan diisi oleh siapa? Bahaya, ancaman luar biasa. Ya itu, dengar tuh sahabat sekalian ya. Jadi tetap agama ini ternyata tak merubah profesi, tetap kita jadi seniman, tapi yang tadinya ngajak orang ke neraka sekarang ngajak orang ke surga. Dosa ya. Iya, yang dulu melupakan kematian, sekarang justru Ingat setelah mati. ini ingat mati. Ingat mati, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allahumma. Ustaz. Makanya jangan main-main apa dilacak oleh intelijen nampak dia. Oh main-main ini gara-gara ini nih. Itu dia main gara-gara main itu. Ini pas saya tuh lewat di sini. Allahu Akbar. Dan saya rasa juga karena udah janji kemarin Ustaz. Wih, gitu ya. Itu. Saya Sajuk deh. Ustaz, ada satu lagi saya mau tanya nih Ustaz. Kan sosial media ini kan riskan dengan bulian. Jangankan orang salah ya, orang benar aja dibully kan. Ya. Ya, bahkan Ustaz hampir bunuh diri, Afi. sampai bahasa Inggris dia. Allahu Akbar. Jadi kalau Ustadz sendiri nih, kalau Ustadz kan saya lihat juga ada beberapa kemarin deh akun-akun pribadi orang-orang yang saya pikir mereka soal adab ya, kurang ajar sama ulama. Dia hina Ustadz. Oh, Ustadz apa benar? Tusuk sate. Ustaz tusuk sate, Ustaz macam Itu kan. kebinekaan. Kenapa? Ustaz membolehkan bom panci, banyak lah itu. Kalau mau kita inventarisir, banyak sekali gelar-gelar baru yang mudah mendapatkan. Itu kenapa dibilang tuh asbab apa namanya? Sebab nuzulnya. Asbabun nuzul fit apa tuduhan ternama-nama itu apa tuh, bom Ustadz menghalalkan bom bunuh diri, bom panci itu kenapa Ustadz? Saya nggak nonton itu ya. Itu ada pertanyaan. Pertanyaannya, Ustadz, apa tanggapan Ustadz tentang orang yang mati bom bunuh diri di Palestina? Intifada. Lalu saya jawab, pertama, istilah Anda mengatakan bom bunuh diri itu tidak benar. Harus diganti dengan istilah harakah istishhadiyah, gerakan mati syahid. Konteksnya di Palestina dengan Yahudi dalam keadaan perang. Jihad. Jangan itu dikat, dipotong, lalu dikaitkan dengan bom panci di kampung Melayu. Itu kan Astagfirullah. tidak connect sama sekali. Ketika itu dipotong lalu dikaitkan, lalu diambil kesimpulan Abdul Somad membolehkan bom bunuh diri. Itu kan fatal sekali.
Bagi orang yang suka nonton, mengetahui kronologisnya itu tak masalah. Tapi bagi orang yang nggak nonton video sebelumnya kan? Nggak nonton, atau dia suka nonton tapi paketnya habis. Nonton setengah itu kan bahaya. Jadi kita ini harus jelas, harus clear. Konteksnya jangan dipotong. Dan itu ada dalilnya. Dan ulama Saudi Arabia sendiri membolehkan. Ketika itu ditanyakan kepada Syekh Ibn Utsaimin, ulama besar, min kibaril ulama al-Mamlakah al-Arabiyyah as-Saudiyah. Kata Syekh Ibn Utsaimin, itu bukan bunuh diri, kata dia. Orang yang di Palestina itu gerakan syahid, mereka syahid katanya. Ditanyakan kepada Syekh Nasruddin Al-Albani, Syekh, apakah orang yang di Palestina itu bunuh diri? Bukan, katanya. Itu gerakan syahid. Oleh sebab itu kita lihat konteksnya di mana, dengan siapa. Jadi jangan mudah kita. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kamu kepada sekelompok orang sehingga membuat kamu tidak mampu bersikap adil. I'dilu, bersikap adillah kamu, huwa aqrabu littaqwa, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Kalau benci dengan saya, nggak suka dengan saya, jangan sampai kebencian itu membuat Anda untuk tidak adil menyikapi saya. Sehingga dengan itu Anda jauh dari adil dan Anda jauh dari takwa. Tujuan ibadah ini kan takwa. Kasihan sekali kalau gara-gara saya Anda tidak menjadi takwa. Ngaji pagi, sore, ngaji sana. Hanya gara seorang saya tidak menjadi takwa. Waduh, kasihan sekali. Ngapain lama-lama ngaji? Begitu diperiksa oleh Allah Ta'ala, sholatnya lengkap, puasanya lengkap, hajinya lengkap, zikirnya lengkap, ngajinya lengkap, semuanya hilang hanya gara-gara Abdul Somad. Sian itu. Iya. Tapi itu masalah bom syahid ini orang di intifada yang di Palestina. Kalau di zaman Rasulullah, sahabat ataupun ada nggak contoh sahabat yang melakukan banyak itu? Sekali. Ini perang Uhud, sahabat Nabi berkeliling menjaga Nabi SAW. Pasukan sudah habis karena diserang oleh Khalid bin Walid dari belakang. Waktu itu dia belum masuk Islam. Kata Nabi, pasukan pemanah apa yang pun terjadi, kalian jangan turun ke bawah. Tetap memanah dari atas. Tapi ketika pasukan kaum muslimin menang, maka pasukan pemanah turun ke bawah. Disitulah khilafnya mereka ingin mengambil harta rampasan perang. Begitu pasukan pemanah turun, pasukan Khalid bin Walid memutar dari Jabal Rumat, menyerang dari belakang. Akhirnya umat Islam dikepung dari dua arah. Satu dari depan, Khalid bin Walid dari belakang. Akhirnya Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal, dibunuh Wahsy, telinganya dipotong, hidungnya digunting, lalu ditusuk dengan paku, lalu kemudian dadanya dibelah, jantungnya dikunyah. Nabi SAW dikepung, sahabat berkeliling. Datang seorang sahabat mengambil pedangnya. Dia lihat segerombolan musuh kaum kafir, dia masuk ke dalam. Menurut prediksi 99,9% dia pasti akan mati. Tidak mungkin dia hidup. Lalu kemudian dia masuk ke dalam, dia tebaskan pedangnya dan musuh di sekelilingnya mati dan dia pun akhirnya mati sebagai seorang syahid. Dan itu bukan terjadi sekali dua kali, banyak peristiwa lain tentang itu. Itulah Masya Allah ya sahabat-sahabat sekalian ya, yang kita yang mungkin ngajinya belum banyak dan hanya bermodal hasad, kebencian. Orang kalau benci itu gitu Ustaz. Kalau orang benci, orang lucu pun dia nggak ketawa, dia tahan. Kalau yang nahan ketawa tuh susah sekali itu. Kita lucu. Dan yang anehnya, kalau Ustadz ini yang ngomong, nggak lucu dia ketawa. Kok Ustadz ini boleh, kalau ini haza minna. Dari kami, ini bukan dari kami. Itu kan susah sekali tuh. Ada satu lagi nih Ustaz. Kan ada poster sekarang tersebar itu. Apa itu? Oh ya, siap. Ada poster tersebar, ada foto-foto Ustadz Sunnah. Nggak ada foto Ustadz dalamnya. Saya tidak dianggap sunnah, lalu dilawan oleh yang lain, katanya saya Ustadz Sunan Muakkad. Yang satu lagi mengatakan sunat Ustadz wajib. Ustadz wajib. Ini ada Ustadz wajib datang, Ustadz Mustafa Umar. Ustadz wajib. Saya udah bisa.
Al-aslu baqa' makana makana. Ya Allah, hidayah umat, ya Allah. lazim ya. Ustaz Mustafa Umar. Ini kita lagi live ini Pak. Ini sekarang ternyata Facebook, sosial media ini apa namanya? Maaf Bang, keki Bang Ustaz. Nah, bisa ngalah-ngalahin TV. Benar. Saya lihat nih, makanya sekarang Ustaz Abdul Somad itu, saya yakin Indonesia ini tidak ada yang nggak kenal beliau. Kenapa? Karena video-video beliau viral di sosial media, Facebook, Instagram ya. Jadi saya lihat urgen juga sekarang untuk menggunakan media ini untuk dakwah. Betul nggak Ustaz? Tapi kan mudaratnya juga banyak Ustaz. Gimana nih solusinya? Anak-anak muda ini kan dia pegang Twitter, Facebook ini semua. Kontrolnya kan berat juga. Jadi memang kayaknya memang harus banyak army kita ya untuk membuat potong-potong video-video singkat itu. Saya pikir saya pertama lihat videonya Ustadz tuh di akun apa? Kitab Kuning Aswaja. Itu yang punya siapa Ustaz? Masa nggak kenal? Ada sahabat dari Malang. Oh, bukan dari sini gitu. Subhanallah. Allah. Gimana Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Baru bagi nasihat sedikit Pak. Ini ada kalau di tempatnya Ustaz Abdul Somad bisa juta-juta orang nonton. Kita ngobrol gini santai-santai kan. Hari ini kita nama acaranya ngeteh nih Ustaz. Kebiasaan saya kan ngopi. Ngobrol perkara iman, pas saya lihat tadi ternyata teh. Kita ganti namanya jadi ngeteh saja. Ngebahas tentang hidayah. Jadi teman-teman sekarang banyak sekali yang hijrah, banyak banget. Lagi musim hijrah sekarang anak-anak muda. Di kota-kota besar, di Bandung ada pemuda hijrah. Di sini ada apa teman? Sahabat hijrah. Kita lihat kan anak muda tobat, masya Allah. Dan ini menurut Pak Ustadz Mustafa Umar, apa kira-kira yang bisa menjaga mereka ini, usaha apa untuk mereka tetap istiqomah dalam hijrah tadi? Apa kira-kira yang bisa dibuat? Ini mungkin berinspirasi buat teman-teman semua di kota-kota lain ya. Tengah biar nih. Nggak apa-apa. Sampai keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini pertemuan yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih membahagiakan kita melainkan ketika kita duduk bersama-sama seperti ini, menghubungkan silaturahim, menguatkan silaturahim, kita ikat dengan cinta kasih dan kasih sayang sehingga persaudaraan kita betul-betul persaudaraan yang datang dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga inilah yang mungkin mudah-mudahan yang akan meluaskan rezeki kita dengan makna yang lebih umum, kemudian memanjangkan usia kita meskipun telah wafat nantinya, tetapi sebutan di antara kita ini akan tetap terus. Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizkihi wa yunsha'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Dan alhamdulillah ini kita amalkan pada pagi hari ini sebagai mengikuti sunnah Rasulullah yang ianya adalah juga petunjuk. Jadi kalau ditanyakan bagaimana cara memelihara, menjaga, ya kita ikuti petunjuk. Kita ikuti petunjuk, maka kita akan terhindar dari kesesatan yang menyimpang ke kiri dan ke kanan dari jalan yang lurus. Dan inilah yang akan membuat kita istiqomah sehingga sampai masanya kita akan sampai ke tujuan. Tujuan kita bersama adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita bersama adalah nanti dikumpulkan kembali di dalam surga. Jadi sebenarnya petua sudah ada di hadapan kita dan semua kita dah tahu sebenarnya, yaitu kitabullah wa sunnata Rasulillah. Kitabullah wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sudah ada di hadapan kita. Tinggal kita pegang kuat-kuat. Kita gigit
dengan gigi dan bukan dengan gigi depan. Gigi depan masih belum kuat. Dengan gigi geraham, gigi yang di belakang yang tebal, kuat. Dan insya Allah kita akan tetap menjaga kebenaran yang telah kita dapatkan, petunjuk yang telah kita ikuti melalui kebersamaan. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Nah, mungkin ini saja yang sebagai pembuka silaturahim kita pada pagi hari ini, dan lanjutannya mungkin nanti insyaallah kita akan terus berhubungan ya, seperti yang disebutkan tadi, perhubungan secara langsung seperti sekarang ini, tetapi ada kalanya lebih terasa itu ketika kita rindu sesama kita meskipun berada di jarak yang jauh, tetapi kita akan merasakan kedekatan yang luar biasa meskipun nanti sarananya media sosial yang ada itu. Nah, ketika itu terasa penting sekali, berharga sekali media sosial itu. Dan mudah-mudahan insya Allah langsung membuat kita lebih rapat lagi, dan meskipun nanti tidak langsung jauh akan tetap juga membuat kita lebih dekat lagi, dan kita berharap kebersamaan ini kita jaga dan kita pelihara. Seperti pada pagi hari ini ada salah seorang sahabat kita datang dari Malaysia. 2 hari yang lalu dia telepon karena rindunya, dia telepon. Ini sebentar lagi kita akan pergi ke airport untuk menjemput beliau. Untuk apa beliau datang sini? Dari Malaysia ke sini, mengeluarkan biaya yang begitu besar. Hanya untuk jumpa, setelah itu pulang lagi. Nah, hanya untuk jumpa saja. Nah, jadi dia dapatkan tiket pagi ini, nanti petang dia pulang lagi. Saya kata, untuk apa? Hanya untuk jumpa saja. Kita pun jadi tergugah, jadi tergugah. Nah, jadi kalau sudah sampai ke tahap kita saling rindu merindukan, maka dunia yang besar itu tidak lagi besar, jarak yang jauh tidak lagi jauh, dan hati kita sudah menyatu. Dan kita berharap seperti dahulu hati para sahabat menyatu dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun juga nanti menyatu dalam hati para guru kita, dalam hati para masyayikh kita, para habaib kita, dan mudah-mudahan kebersamaan inilah yang akan menghantarkan kita kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini sebagai awal dari pertemuan yang berkah pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Jazakumullah Mustafa. Alhamdulillah, ajib ya sahabat sekalian. Allahu Akbar. Inilah mestinya Islam itu begitulah, saling rindu. Benar-benar kalau saya pribadi ya, pertama saya lihat Ustaz Abdul Somad di YouTube, di Facebook, saya terus doa sama Allah, pengen ketemu sama Ustaz Abdul Somad. Dan pengen juga seperti tadi, mau datang aja, mau datang terus pulang lagi. Dan saya minta nomor telepon pertama sama stafnya Ustaz Arifin Ilham. Saya bilang, ada nomornya Ustaz Abdul Somad. Ingat Ustaz, saya telepon Ustaz berapa bulan yang lalu. Saya telepon, Ustaz, Assalamualaikum, dengar suara saja. Istri saya pun dia, salam, ngefans. Dia ada di sini, cuma tadi nggak jadi, karena nggak ada perempuan ya, jadi datang. Jadi subhanallah, saling mencintai karena Allah. Inilah Islam, indah ya. Islam indah yang saya pahami ketika pertama mulai hijrah, Ustaz. Saya ketemu dengan jamaah-jamaah dakwah. Dari tatapan matanya cuma cinta aja, sayang aja. Dulu awal-awal kenapa saya pindah ke Bali dari Padang ke Jakarta, musik saya kan dulu metal, Ustaz. Metal. Kebetulan saya punya kawan, yang kawan ini tak hikmah dalam berdakwah. Mungkin maksud dia baik, tapi setiap kali ketemu dia bilang ini haram, masuk ini musik setan, ini masuk neraka kamu nih. Akhirnya saya bilang, saya nggak suka dengan cara seperti itu, karena kita lagi senang-senangnya terus mau dirampas kesenangan kita kan. Akhirnya kawan saya bilang, biar kamu enak, bebas ke Bali aja. Saya ke Bali, mau jauh dari agama. Apalagi teman saya bilang di Bali nggak ada azan. Saya bilang, oh boleh ke Bali kita kan. Ke Bali lah kita, Ustaz. Saya pikir di Bali saya mau jauh dari Allah, saya mau hidup dengan sesuai nafsu kan. Ternyata apa yang terjadi di Bali justru saya kenal agama.
ayah saya itu IAIN Fakultas Dakwah di Padang kan. Nah, jadi beliau ini ingin sebetulnya saya jadi ulama, ingin jadi dai kan, seperti beliau khatib khutbah kemana-mana. Dan dari kecil diajarin agama sebetulnya. Sanawiyah di Padang Panjang dulu. Tamat sanawiyah ketemu sama anak band. Maka ini bang bahaya kalau berteman dengan penjual minyak wangi dapat wanginya. Berteman dengan anak band jadi anak band saya. Nah, musiknya pun jalur keras gitu Ustaz. Sampai di Bali, ini sedikit cerita ya Kargozari. Saya ketemu lagi sama orang-orang yang seperti saya lihat di Jakarta itu. Jenggot-jenggot, nih celana cingkrang, ini semua. Ini jangan-jangan ini mau menghakimi saya lagi nih. Bukankah kata teman saya di Bali nggak ada orang kayak gini? Kenapa banyakkan di sini ketimbang di Jakarta? Ya. Dia datang saya lari, dia datang saya lari. Lama-lama satu hari nggak bisa lari kan, terpaksa kita dialog ngobrol. Dan saya tanya apa pendapat kalian tentang musik? Ternyata ini beda jawabannya Ustaz. Jawabannya beda, dia bilang musik boleh metal, sholat nggak boleh tinggal. Mulailah saya jatuh cinta sama Ustaz itu, sama jamaah itu. Dia bilang musik boleh metal, sholat nggak boleh tinggal. Kawan saya tatonya full Ustaz, powder leher, tato semua. Ditanya Ustaz, gimana hukumnya orang bertato sholat Ustaz? Saya tunggu lagi jawabannya nih. Kalau jawabannya tidak sah sholatnya, berarti ini sama seperti yang lama ini. Yang di Jakarta ini, saya bilang. Tapi dia bilang apa? Orang bertato sholat itu luar biasa. Yang aneh itu nggak punya tato, nggak sholat. Itu Ustaz. Jadi akhirnya saya mulai jatuh cinta dengan jamaah itu. Dan mulailah saya masuk masjid. Apa yang saya pahami Islam itu ya seperti Ustaz katakan tadi itu. Kasih sayang, mahabbah, cinta. Tak ada kebencian kepada umat. Cuman hari ini ada, maaf Ustaz ya, saya tidak menyebut kelompok, menyebut orang atau siapapun. Ada kawan saya, dulu dia sopan sama ulama. Dan Ustadz ini pun curhat sama saya. Dulu dari itu orangnya itu, waktu masih mabuk, cium tangan saya terus. Kalau ketemu minta doa. Kemudian dia ikut kajian, ngaji gimana nggak tahu. Sekarang saya dibilang kafir sama dia. Ustadz dibilang bid'ah, bilang kafir. Dulu Ustadz yang diminta-minta ini. Sementara Ustadz ini hafal Quran, lama di Saudi belajar agama, santrinya banyak. Orang penting juga di MUI. Semua pokoknya Ustadz tidak sembarang lah. Bahasa Arab ya kayak orang Arab. Nulisnya lebih lancar Arabnya ketimbang Latinnya. Ustadz yang dia bilang kafir tadi. Kawan kita ini, dia bisa juga bahasa Arab. Tapi cuma ana, antum, akhi, ukhti. Syukron, afwan, jazakallah. Barakallah fiqh. Kan itu bisanya kan? Tapi apa ini Ustadz? Apakah dari MUI, dari ulama, tak ada usaha untuk meluruskan kajian-kajian yang telah merusak akhlak umat, adab hilang. Jadi budaya Indonesia yang selama ini paku, yang punya adab sopan santun, basa-basi di Indonesia, orang Indonesia ini kan punya akhlak. Tapi setelah masuknya kelompok pengajian-pengajian seperti ini, berubah itu sifat. Jadi kasar, mertua dilawan, orang tua dilawan, ibu dilawan. Hanya gara-gara masalah-masalah khilafiyah kalau menurut saya itu. Jadi kan ada itu ustadz-ustadz yang sekarang posternya kan sudah ada tuh ustadz di sana, ustadz-ustadz sunnah itu. Dan tidak ada foto ustadz dalam, tidak ada. Mungkin kita bikin poster ustadz wajib ya. Ustadz. Jadi saya punya usul, mungkinlah dibuatlah mediasi dialog ustadz. Apa ada usaha untuk ke sana ustadz? Maaf Ustadz Abdul Somad mungkin. Mungkin di Pekanbaru juga ada mungkin. Ustadz Mustafa Ketua Komisi Fatwa sudah mengirim surat, saya cuma dengar cerita. Antum wakilnya. Ustadz Mustafa Omar Ketua Komisi Fatwa, kalau keliru tolong luruskan Ustadz. Jadi supaya umat khusus kita Skop Riau supaya ini jadi bersatu, jadi dipanggil, diajak berdialog, tapi tidak mau datang di Majelis Ulama Indonesia. Gitu ya Ustadz. Diundang. Kalau kita datang gimana? Tidak mau datang karena bagi saya pribadi itu tidak mengherankan, karena dia sendiri memegang suatu keyakinan tidak boleh duduk satu majelis dengan pelaku bid'ah. Saya kenapa mau duduk dengan antum? Karena antum ini kan pelaku bid'ah nih. Sama-sama. Karena saya tidak masuk dalam Ustadz Sunnah. Tapi ketika diundang, nah bagaimana kalau kita yang datang?
Ini saya terus terang belum coba lagi, tapi saya kata kalau mau coba boleh juga. Kita, maksudnya kita jemput bola. Mungkin ini ada solusi, maksudnya mungkin dari MUI pusat pun memanggil itu guru-gurunya, karena ini orang ini sebetulnya punya Ustaz, punya ketaatan kepada gurunya. Jadi kalau gurunya bilang kamu adab, sopan, diam, saya yakin mereka diam. Cuman kan hari ini mengatakan orang yang tidak seperti kita sesat, orang yang tidak seperti kita tidak sunnah. Nah, ini yang jadi persoalan, Ustaz. Sehingga orang-orang yang tadi ya baru belajar agama itu kena brainwash, cuci otak, dan dia merasa dia ulama. Ini kan kurang ajar. Ya, kalau orang bukan ulama terus dia nanya sahih nggak, kan nggak lucu. Kayak kita nih orang sakit dikasih obat sama dokter, terus tanya, maaf dok, ini obat sahih nggak? Itu kan gak sopan. Saya kalau nggak tahu asal usul obat saya nggak makan, ini keburu mati kita kan. Jadi dalam pengajian itu telah membuat orang-orang awam seperti saya nih, orang-orang bodoh yang nggak ngerti agama, nggak pernah mondok, nggak pernah merasa jadi ulama. Kalau saya benar, kalau saya sama teman saya tahu, saya bilang saya bukan ustadz. Berkali-kali saya bilang saya bukan guru, bukan ustadz, saya cuma sahabat yang ingin menemani ke akhirat. Perjalanan sama kan. Sama-sama kita hijrah, kita taubat, kita datanglah ke ulama, kita tanya ulama. Alhamdulillah selama saya dakwah ini saya tak pernah berfatwa, alhamdulillah, karena memang tak layak kan. Orang tanya gimana hukumnya ini, tanya sama Ustaz Abdul Somad. Nah, kemarin itu saya bilang nama Ustaz Abdul Somad kan. Nah, jadi ini mestinya dakwah ini kan orang bermusuhan jadi berkasih sayang. Ini orang berkasih sayang jadi musuhan, Ustaz. Apa yang salah kira-kira nih, Ustaz? Ini menjadi problematika di masjid. Kadang satu masjid tak satu hati, satu saf enggak teguran bertahun-tahun, bayang. Di masjid saya di Cibubur sana tuh pernah ada satu kali itu gahnya gara-gara dempet di kaki, Pak. Itu dihantam pakai tumit tuh sampai guling-guling di masjid. Kan bapak ini sudah mengalah. Dia nggak suka nih bapak tua ini kakinya didempet-dempet. Kawan ini bilang ini sunnah. Dia kejar lagi, ngangkang orang itu sholat. Dikejar lagi kan sampai udah merapat kaki-kaki ini. Emosi dia dihantam pakai tumit. Lagi sholat tuh berantem, guling-guling kan, akan jadi hal-hal yang aneh. Nah, jadi saya pikir ini mereka tak banyak, dan bahkan sesama mereka pun perpecahannya, kalau kata guru saya di guru ngaji saya di Jakarta, perpecahan di kalangan mereka lebih banyak dari anggotanya. Betul nggak, Ustaz? Nah, jadi sesama mereka pun kita saling kafirkan juga, Ustaz. Jadi ini asal usul dari mana kira-kira kalau pemahaman seperti ini, Ustaz, yang merasa mereka aja yang masuk surga sendirian. Ini apa nih akidahnya, sama nggak sama kita, Ustaz? Saya takut komen nanti dibully lagi saya. Nggak apa-apa, Ustaz. Ustaz kok udah terlanjur dibully, Ustaz. Udah terlanjur bahas mandi sekalian ya. Mandi sekalian. Apalagi Ustaz kan mau hilang 1 bulan kan. Jadi saya pikir berasal dari doktrin. Jadi ketika yang pertama itu dihabisi yang luar dulu, dibuat inventarisir kelompok-kelompok sesat. Udah didata nih semua. Yang pertama Ikhwan Muslimin, setelah Ikhwan Muslimin Jamaah Tabligh, habis itu Hizbut Tahrir, habis itu FPI, NU, Muhammadiyah, Kuburiyun. Jadi yang di luar dulu, jantam dulu semua. Jantam dulu. Karena memang dogma doktrinnya itu memang menghantam. Setelah musuh di luar habis, dia mau ngantam juga. Siapa lagi mau dihantam? Apalagi akhirnya sesama di dalam kan. Sama di dalam hantam. Sama di dalam hantam. Maka aliran ini, aliran ini, aliran ini. Yang kelompok dari geng Madkhali menghantam geng Hasan Halabi, yang kelompok Halabi menghantam geng Hasan, yang Hasan menghantam Huwaini. Harus sama dia, habislah karena itu. Tapi ada satu kata kunci, dia punya satu ketaatan kepada ulil amri. Mereka taat. Ya, apapun kata ulil amri, maka dia tidak pernah menyentuh ulil amri. Ulil amri itu untouchable. Tak tersentuh. Makanya kalau boleh demo ya, haram. Boleh, haram. Ulil amri itu tak boleh disentuh. Kecebong-kecebong tak boleh disentuh. Harus sentuh. Nah, jadi kalau kita bisa mendekati ulil amri, Ustadz bisa pakai ulil amri untuk menyambung lidah Ustadz.
Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Taat pada ulil amri. Ulil amri ngomong, jangan ganggu Ustaz dari Sulaiman. Insya Allah buli-buli berhenti. Berhenti langsung. Berhenti insya Allah. Tapi saya belum coba juga. Tapi nampaknya memang benar. Saya itu pernah belajar silat ya. Jadi baru mulai tahu beberapa jurus. Semua orang diajak sparring. Memang bawanya mau berantem gitu, Ustaz. Tapi guru saya lihat santai ya, dia nggak mau dia. Kita tiap sebentar gini-gini kan. Nah, jadi nampaknya memang begitu proses mungkin, Ustaz ya. Kayak Ustaz Abdullah Hadrami, guru kita di Malang ya. Sekarang saya sama-sama beliau ke Nizamuddin ke India 2 tahun yang lalu. Orang hati lembut banget, nangis. Dan dia saya lihat cinta banget sama Ustaz Abdul Somad. Ya? Sayang banget. Nggak tahu mereka saling sayang-sayang di Instagram terlihat. Gini kirim, ini kirim. Nah, cuma saya belum dikirim sama Ustaz. Foto berdua nanti ya. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi sahabat dirahmati Allah SWT, kita ngopi, ngeteh, udah habis-habisnya ya. Sekarang kita gunakan media mumpung gratis ya. Mumpung gratis. Dan tolong di-share ini obrolan-obrolan kemana-mana insya Allah. Ambil baiknya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Segemu-gemunya ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya Ustaz Abdul Somad ada dagingnya. Segemu-gemunya Sulaiman ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya insya Allah ya. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Ambil yang baik, buang yang buruk ya, Masya Allah. Jadi kita tetap menyebar cinta kasih sayang meskipun kepada orang membenci kita. Balas kejahatan dengan kebaikan. Kita lempar pakai bunga enak. Lempar pakai bunga. Benar tuh Ustaz. Iya. Jadi kalau terus diganggu kita Pak Ustaz gimana? Yakin kan Fordnya ikut sekali. Jadi kalau anjing menggonggong jangan digonggong balik. Ini bahasanya Ustaz Abdul Somad nih. Kalau digigit anjing jangan digigit balik itu anjing. Cukup lempar dengan bunga. Tapi pastikan ada potnya di sana. Allahu Akbar. Jadi boleh juga kita marah Ustaz ya. Boleh marah karena Allah ya. Bisa keras, lebih keras dari batu kan. Tapi bisa lembut sutra. Wajib. Jadi itu saja hadirin dirahmati Allah SWT. Ini obrolan kita. Kalau dilanjutkan bisa sampai subuh besok non stop ini. Karena banyak yang mau diobrolkan lagi. Atau mungkin satu pertanyaan dari majamaah insyaallah.